Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini Anda sedang mengikuti program Pena Inspirasi dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Bacaan kita hari ini diambil dalam buku Kebahagiaan Sejati bab 3 dengan judul Pertobatan. Bagaimanakah seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang serupa itu, sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pentakosta ketika dosanya ditujukan. Mereka berseru, "Apakah yang wajib kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Kisah 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, "Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan." Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita. Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal mengerti keadaan yang sesungguhnya daripada pertobatan itu. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan mereka akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bahkan takut karena malaikat berdiri tengah jalannya dengan pedang yang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan hilang. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati terhadap dosanya. Tiada perubahan maksud, tiada kemuakan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati tuannya, ia berseru, "Aku berdosa sebab menyerahkan darah orang yang tiada bersalah." Pengakuan terdorong dari jiwanya yang merasa bersalah dengan perasaan akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tiada berakar dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci orang Israel. Firaun yang mengakui salahnya untuk menghindarkan hukuman yang berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Karena terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi tiap-tiap orang, turun ke dalam dunia, menerangi segenap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Keyakinan mencengkam hati dan pikiran. Orang berdosa beroleh satu perasaan gentar untuk menghadap di dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri.
di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan kesucian, kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Demikianlah bacaan kita untuk hari ini. Semoga kita diberkati melalui tulisan pena inspirasi.